Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Suwardi, Bapak Parla, Ibu Tantri? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mari sebelum kita mulai, supaya mendapatkan berkah hidup kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana karakter dari pembelajaran kepada orang tua. Mari kita ikuti slide lebih dulu. Bapak Ibu, pada materi ini materinya adalah pelaksana in-house training, yaitu materi pembelajaran untuk orang tua atau untuk orang dewasa. Bagaimana, apa, kemudian prinsip-prinsip apa tentang pembelajaran orang tua, kita akan belajar di sini. Yang pertama tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Bagaimana itu pengertian pembelajaran orang dewasa? Sebelum kita membahas tentang pengertian, kita membahas dulu tentang asal-usul kata dari andragogi. Ini berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani, aner dan ander, yang berarti orang dewasa, agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi, andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Itu pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Kemudian, bagaimana pembelajaran orang dewasa ini kok bisa muncul? Nah, ini ada teori tentang pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Malcolm Stafford Knowles pada tahun 1913 sampai 1997 merupakan seorang pendidik asal dari Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi, andragogi itu adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Kemudian kita bahas yang ketiga adalah karakter belajar orang dewasa. Pada tahun 1980 dan pada tahun 1984, Knowles ini menyajikan dua asumsi yang berbeda. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Apa itu? Konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Untuk lebih memperdalam tentang bagaimana
karakteristik belajar orang dewasa, mari kita ikuti slide berikut ini. Yang pertama, terkait dengan konsep diri. Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Intinya, dari tergantung kepada orang lain menjadi pribadi yang mandiri. Yang berikutnya, yang kedua adalah pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak tentunya dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Yang ketiga, tentang kesiapan belajar orang dewasa. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Mengapa? Karena berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Tentunya, orang dewasa di dalam masyarakat pasti akan dibutuhkan dan akan memimpin. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Contohnya, misalkan adalah orang dewasa itu nanti harus bisa menjadi abang tamu, bisa menjadi MC, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran, subject-centeredness, menjadi berpusat pada masalah, problem-centeredness. Kemudian yang kelima, motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri, motivasi internal. Dalam hal ini, kalau orang mempunyai motivasi diri sendiri yang lebih matang, lebih siap, dia akan termotivasi belajar yang sungguh-sungguh. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Itu adalah 5 karakteristik belajar orang dewasa. Selanjutnya kita bahas kemudian tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Penulis pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Apa itu? Yang pertama adalah keterlibatan, yang kedua pengalaman, yang ketiga relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Kemudian penjelasannya, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan, termasuk diantaranya kesalahan, adalah menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Yang terakhir adalah yang keempat, berpusat pada masalah.
Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Demikian Bapak Ibu penjelasan kami tentang bagaimana prinsip-prinsip tentang pembelajaran orang dewasa. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan atau bisa bertanya pada season ini, atau mungkin pengalaman Bapak Ibu untuk masalah pembelajaran orang dewasa. Monggo, saya buka termin Bapak Wardi, Bapak Parlan, dan Bapak dan Ibu Tantri, silahkan. Terima kasih. Tanya Pak. Yang diberikan Amin. kepada saya. Okay. Saya mengapresiasi sekali yang disampaikan Malamin dan sudah urus dengan pelajaran orang dewasa. Demikian antara saya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Parlan atau mungkin menambah pengalaman. Bisa ada? Monggo Pak Wardi. Kaitannya dengan pembelajaran orang dewasa, bagaimana peran seorang fasilitator terhadap kegiatan pembelajaran tersebut? Fasilitator. Bagaimana peran fasilitator terhadap IHT? Atau nggih Pak ya? Nggih. Bapak Wardi, saya menambah poin tentang peran fasilitator untuk IHT. Mengapa kita belajar tentang materi pembelajaran orang dewasa? Karena setelah kita selesai pada pelatihan ini, kita diharapkan untuk membimbing guru-guru kita, terutama guru-guru kita yang ada di sekolah, bagaimana nanti mereka menjadi guru-guru yang nantinya sesuai dengan apa yang kita belajar di LMS, di kelas ini. Nah, menghadapi orang-orang dewasa, karena para guru tentunya ada yang guru yang sudah cukup tua, ada yang masih muda. Nah, ini prinsip pembelajaran pada orang dewasa harus kita terapkan. Maka peran fasilitator bagaimana? Peran fasilitator nanti yang pertama adalah melibatkan Bapak Ibu guru kita untuk apa? Untuk perencanaan penilaian saat pembelajaran. Karena apa? Kalau mereka terlibat, mereka merasa memiliki terhadap program sekolah penggerak ini. Yang kedua, peran fasilitator adalah bagaimana kita mengajak Bapak Ibu guru untuk mengetahui pengalaman belajar mereka pada masa lalu. Nah, bagaimana nanti kita refleksikan supaya apa? Nanti ada pembaruan-pembaruan terkait dengan aktivitas pembelajaran yang lebih bermutu. Yang ketiga, peran fasilitator adalah kita memunculkan bahwa sekolah penggerak, kita sebagai kepala sekolah itu perlu menumbuhkan dampaknya bagaimana dengan keberadaan sekolah kita setelah nanti Bapak Ibu guru kita itu kita fasilitasi dengan IHT, sehingga apa? Mereka nanti akan lebih tertarik untuk apa? Untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh untuk memberi pelajaran pada anak-anak kita, otomatis mereka akan semakin bangga. Karena apa? Mereka pekerjaannya akan semakin teringankan dengan program-program sekolah penggerak kita.
Kemudian cukup jelas. fasilitator yang keempat adalah berpusat pada masalah. Nah, tentunya Bapak Ibu guru kita di sekolah kita pasti mempunyai masalah-masalah yang tentunya masalah itu ada yang mungkin sudah di-sharekan sama guru yang lain, tapi ada mungkin karena belum kita fasilitasi sehingga apa? Sehingga ini perlu untuk apa? Untuk supaya setiap guru masalah-masalah yang dipunyai nanti bisa terpecahkan. Itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah tentang terkait dengan peran fasilitator dalam sekolah penggerak atau IHT. Terima kasih Pak Wardi. Bukan yang lainnya bisa menambahkan. Ya, Bu Tantri. Masih mute, Bu. Ya. Apakah pembelajaran orang dewasa ini bisa diterapkan pada anak-anak? Begitu nggih Pak, pertanyaannya, apakah pembelajaran orang dewasa ini bisa diterapkan pada anak-anak, terutama pada anak-anak SD, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Menurut teori ini, tentunya pembelajaran ini adalah diterapkan pada orang dewasa. Meskipun pembelajaran menurut teori ini, ya konsep yang kita bahas ini adalah bagaimana pembelajaran orang dewasa, tetapi ini dapat kita terapkan juga pada anak-anak meskipun pada anak-anak tertentu. Karena apa? Anak-anak yang pertama misalkan tentang konsep diri. Tentunya konsep diri orang dewasa dengan anak berbeda. Karena anak-anak masih bertumbuh, berkembang. Kemudian pengalaman anak-anak mungkin baru sedikit, tetapi nggak apa-apa, anak diajak sambil mungkin dia mulai dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, pasti punya pengalaman-pengalaman tentang bagaimana mereka menjadi sumber belajar. Kemudian kesiapan belajar. Tentunya kesiapan belajar anak dan orang tua itu sangat berbeda. Kalau anak-anak mungkin yang masih kelas 1, kelas 2 mungkin belajar masih ayo dan sinau dan belajar. Tetapi untuk anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4 mungkin sudah tumbuh kesiapan belajarnya. Tetapi ya tetap yang namanya seorang tua atau guru tetap mengarahkan karena mereka belum artinya belum punya kematangan yang betul-betul matang, masih harus dibimbing. Kemudian masalah orientasi belajar, nah ini berbeda mungkin. Kalau anak-anak itu masih pada berpusat pada mata pelajaran. Karena apa? Ya yang jelas sesuai dengan komponen-komponen kurikulum pembelajaran. Tentunya kalau anak-anak kan belajarnya harus terintegrasi, kemudian tersistem karena apa? Mereka nanti dituntut untuk nilai raport. Kalau orang tua kan berbeda, karena berpusat pada menyelesaikan masalah. Kemudian motivasi belajar. Motivasi orang tua dengan motivasi anak-anak berbeda. Kalau motivasi anak-anak ketika dia nilainya bagus, dia bisa menjelaskan, bisa menguraikan agar baik, mungkin diberi apresiasi, misalkan diberi tepuk tangan atau mungkin yang lainnya. Meskipun apresiasi itu menyesuaikan dengan kondisi pada anak-anak kita. Mungkin seperti itu, Ibu Tantri. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup Pak. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga materi kita yang kita pelajari tentang pembelajaran pada orang tua, semoga menambah wawasan kita bagaimana menghadapi guru-guru kita di sekolah. Supaya apa? Nanti program in-house training setelah kita mengikuti pelatihan ini akan berjalan lancar.
Terima kasih. Mari kita tutup pada season ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang berikutnya, Pak Parlan. Pak Parlan, monggo Pak Parlan. Minta share screen sama Bu Niken, Bu siapa? Mbak Sipa. Pak Parlan masih mute. Pak Parlan masih mute, tinggi Pak Wardi. Pak Parlan. Pak, saya kontaknya. Pak Parlan. Pak Parlan monggo segera masuk, nggih. Mute-nya di mute, mute-nya dibuka, nggih. Ya, monggo Pak. Ini materi panjenengan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu. Alhamdulillah, sehat selalu Bapak. Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum saya presentasi pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih Bapak Ibu semua yang hormati. Saya akan menyampaikan presentasi tentang evaluasi pembelajaran yang kami sampaikan ini hanya sedikit saja karena waktu yang terbatas, sehingga yang saya sampaikan hanya sedikit saja. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita sebagai sekolah penggerak. Yang pertama, evaluasi pembelajaran menyeluruh bertujuan mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan, implementasi pembelajaran, dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga di sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, dan tokoh masyarakat. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menetapkan data atau informasi yang didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Yang ketiga, menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan. Yang keempat, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksana program. Yang terakhir, menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Itulah sedikit tentang evaluasi pembelajaran barang.
pada Bapak Ibu semuanya, untuk pengembangannya Bapak Ibu semuanya bukan sendiri-sendiri di sekolah masing-masing. Dan untuk kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin ada masukan, saran maupun yang lain, kami silakan monggo. Oke. Saya Pak. Yang Pak Parlan, saya ingin menggarisbawahi tentang nomor 3 Pak, prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa bentuk asesmen itu kan ada diagnostik, itu yang kita teskan pada awal pembelajaran. Kemudian ada asesmen formatif yang kita lakukan pada saat pembelajaran, dan tes sumatif yang kita lakukan pada akhir pembelajaran. Mungkin saya butuh penjelasan dari Pak Parlan bagaimana menentukan bentuk-bentuk asesmen ini Pak, supaya kita mendapatkan data informasi yang diinginkan dari peserta didik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Lamin atas masukannya dan pertanyaannya. Saya coba saya jawab. Menetapkan data atau bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data. Nah, asesmen ini langkah-langkah penilaian yang kami lakukan dan dokumen dari baik dari Pak Sekolah maupun guru dalam membuat dokumen tersebut yang nantinya akan kami baik itu implementasi yang efektif, yang pembelajaran yang lebih baik. Nah, itu kami catat sehingga nanti sebagai bahan refleksi dan evaluasi pada pertemuan selanjutnya. Demikian Pak. Terima kasih Pak Parlan penjelasannya. Monggo yang lain mungkin. Monggo yang lain, Bu Tantri, Pak Wadi. Cukup Pak, jelas sekali. Saya sudah jelas Pak. Sudah jelas. Sudah Pak. Saya mau tanya Pak. Mau tanya Pak, boleh? Pada setiap materi itu, apakah penggunaan evaluasi itu menggunakan istilahnya model evaluasi yang sama atau yang berbeda nih Pak? Jadi evaluasi yang kami laksanakan itu berbeda. Saya kepala sekolah berbeda dengan guru, berbeda dengan siswa guru untuk menentukan pelaksanaan tinjauan atau tindak lanjut yang kami laksanakan untuk sekolah maupun guru maupun siswa dalam evaluasi. Sendiri Bu, dan yang dapat saya sampaikan, monggo Ibu. Oke Pak, matur suwun Pak. Monggo Nah, sampun, terima kasih pada Bapak Ibu kesemuanya yang telah mengikuti presentasi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya untuk mendampingi SD binaan saya besok yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Bu Tantri ya. Dengan rumian lah Pak. Ampun, lo mboten sah. Lo rekaman kok. Lo lo upload ae. Oh, ngoten. Lah nek wingi niku ngene kula mboten sios. Boten ya jenengan anu napa niku napa anten sing mboten pas enten. Ngoten. Monggo Mbak Siha. Nah, Pak Suparlan keluar ya, Pak? Anu niku nyalin masuk lagi nih. Oke. Langsung ke mawon niki, Pak. Nggih. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ketua? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Untuk memperlancar kegiatan pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu, nggih Bapak. Ibu, monggo sareng-sareng kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa hari ini kegiatannya lancar. Jadi kita tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Hari ini materi kita adalah profil pelajar Pancasila. Lah, profil pelajar Pancasila ini kita akan bahas bersama-sama. Itu ada 6. Lah, ke-6-nya ini istilahnya ini tidak ada nomor istilahnya, tidak ada urutannya. Ini semuanya berkaitan, semuanya saling melengkapi pada profil pelajar Pancasila ini. Lah, yang pertama yang kita bahas adalah profil pelajar. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Lah, terus kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa sih istilahnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu? Lah, diharapkan dengan itu pelajar Indonesia yang berakhlak mulia itu pelajar yang berakal dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan percaya serta yang menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari. Terus elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia itu apa saja? Yang pertama adalah beragama, berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Lah, apa itu berkebinekaan global itu? Kebinekaan global karena di Indonesia itu adalah terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, sehingga akan menimbulkan keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman apa saja? Yaitu adalah budaya. Dan ketika pelajar Indonesia seandainya dia memiliki kebinekaan global itu, maka diharapkan itu menumbuhkan saling menghargai dalam bentuk budaya-budaya yang istilahnya dari negara, istilahnya dari daerah yang lain. Terus elemen kunci berkebinekaan global itu apa saja? Mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Terus yang ketiga, gotong royong. Lah, diharapkan pelajar Indonesia itu, pelajar yang berpancasila itu memiliki profil ketiga adalah gotong royong, di mana pelajar itu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan itu secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatannya dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Lah, elemen kuncinya itu apa saja? Kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Terus yang keempat, profil pelajar Pancasila itu yaitu adalah mandiri. Lah, pelajar Indonesia itu
diharapkan profil yang keempat itu adalah mandiri, yaitu yang bagaimana mandiri itu yang memiliki tanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Lah, apa saja elemen yang harus kita pelajari dalam mandiri ini? Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Terus yang kelima, bernalar kritis. Lah, diharapkan pelajar Pancasila itu memiliki kemampuan dalam bernalar kritis. Kenapa? Karena dengan bernalar kritis itu besar-besar akan mampu memiliki kemampuan baik kualitatif maupun kuantitatif untuk membangun keterkaitan antar berbagai informasi, untuk menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Terus apa saja yang harus dimiliki? Elemen-elemen apa saja yang harus dimiliki seorang pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah memperoleh informasi dan gagasan. Terus menganalisa, mengevaluasi penalaran. Terus merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Terus yang terakhir, mengambil keputusan. Jadi ketika seorang pelajar itu memiliki suatu masalah, maka pelajar Pancasila itu diharapkan bisa berpikir kreatif sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Terus yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini diharapkan profil pelajar Pancasila itu diharapkan mampu memiliki pemikiran sesuatu yang orisinal, bermanfaat, bermakna, dan berdampak. Terus elemen kunci apa saja yang harus dikuasai oleh pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah memiliki gagasan yang orisinal. Gagasan yang orisinal itu gagasan yang asli, tumbuh dari dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi ketika istilahnya pada pelajar Pancasila pada kreatif ini diharapkan pelajar itu memiliki gagasan, terus dia bisa mengaplikasikan dalam suatu karya sehingga menghasilkan karya yang baru, istilahnya yang baru belum dimiliki oleh orang lain. Jadi nanti diharapkan ketika dia dewasa nanti, dia diharapkan itu mampu bisa istilahnya menciptakan sesuatu yang baru seperti itu. Seperti itu Pak, Bapak-Bapak, sudah saya terangkan tentang profil pelajar Pancasila, mulai dari bertakwa, terus berkebinekaan global, terus bergotong royong, terus mandiri, terus bernalar kritis, terus kreatif. Monggo Bapak Ibu, apa yang belum dimengerti bisa ditanyakan bersama-sama, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ditambahkan tentang profil pelajar ini supaya lebih paham bersama-sama. Cukup paham, Bu. Ya, Bu. Iya, Pak Lamin. Ya, Ibu Tantri, materinya sangat bagus, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa profil pelajar Pancasila ini nantinya akan menjadi ikon di dalam sekolah penggerak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini di sekolah kita, meskipun dalam hal beberapa itu poin-poin profil pelajar Pancasila ini sebetulnya sudah kita terapkan di sekolah kita, tapi mungkin butuh penegasan yang lebih konkret nanti supaya lebih terfokus kepada profil pelajar Pancasila. Makasih Bu. Iya, ada lagi yang mau menambahkan Pak Suparlan? Terima kasih Bu. Bahwa dalam profil pelajar Pancasila tadi di awal sudah disampaikan 6 kriteria tadi, bahwa tidak diurutkan dari pertama sampai yang terakhir. Menurut saya sebagai profil pelajar Pancasila tadi sudah disampaikan bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu ditempatkan yang paling atas Ibu. Kemudian bisa yang kedua
untuk kebinekaan global, karena itu saling menghargai tradisi atau adat kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, gotong royong, itu termasuk persatuan dan kesatuan. Kemudian berpikir kritis, itu termasuk kerakyatan, Ibu. Yang kelima yaitu mandiri, berpikir kritis. Ini menurut saya ini adalah sesuai dengan sila yang kelima. Jadi yang disampaikan semuanya tadi sudah baik dan saya sangat setuju sekali. Demikian masukan dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, Pak. Lengkap sekali penjelasannya. Oke. Pak Suwardi mau menambahkan? Ya, sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Cukup. Mantap. Oke. Mari, kalau sudah cukup, sudah paham semuanya, mari kita ikut istilahnya kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat, Siva kok keluar, Pak? Buatan keluar nih, Bu.